Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah kita dipertemukan di acara webinar pagi ini ya. Di bulan puasa yang penuh berkah ini. Masih pada semangat belajar nih. Alhamdulillah ya. Terima kasih atas partisipasinya ya untuk dengerin saya sharing ini. Ini lagi-lagi saya niatnya sharing aja ya. Jadi apalagi kalau ini temanya tentang manajemen akun, itu kan nggak ada istilahnya, nggak ada patokan khusus dari Facebook atau Instagram ya. Jadi lebih ke pengalaman, lebih ke dari experience selama ini. Jadi ini murni sharing, dan nanti kalau ada yang mau nambahin juga nggak apa-apa, malah kita asik nih diskusi gitu ya. Nggak cuma dari saya aja. Nah, saya cerita, nanti teman-teman boleh tanya, diskusi gitu ya. Nambahin juga lebih bagus ya, supaya saling melengkapi itu. Jadi feel free untuk diskusi aja ya, seperti itu. Oke, coba nih mungkin kenalan dulu ya, dari mana aja nih teman-teman yang sudah masuk pagi ini. Dan yang saya pengen tahu mungkin sudah pakai Facebook Ads atau belum gitu ya. Harusnya sih udah semua ya, karena ini kan udah ngomongin manajemen akun sih ya. Tapi siapa tahu dia masih belum pernah pakai Facebook Ads. Coba dari mana aja nih, sudah pernah pakai belum Facebook Ads? Silakan kenalan dulu sebentar lah. Di chat aja ya, nggak apa-apa. Jadi nanti webinarnya insya Allah sampai jam 11 lah maksimal ya. Nanti teman-teman boleh tanya gitu ya ketika ada di materi gitu. Nanti juga di belakang ada sesi tanya jawab juga. Oke, dari Jateng, Wonosobo, dari Jogja, Surabaya. Sudah pakai belum nih Facebook Ads? Sudah pakai ya, harusnya sih sudah. Oh, ada yang belum juga. Oke. Okay. Targeting ya, ini nanti fokusnya ke manajemen dulu ya, manajemen akun iklan dan BM. Ya nanti kalau masih ada waktu ya kita tambahin targeting. Kalau enggak nanti dibuat di sesi yang lain ya. Nanti ada, insya Allah. Dan kalau saya emang rutin bikin webinar kayak gini ya, yang gratis. Nanti mungkin dicek aja di YouTube juga ada tuh. Mulai dari bahas update juga ada tuh, update Facebook Ads terbaru, terus mungkin yang mau membangun tim juga ada webinar tentang bangun tim advertiser ya, terutama bukan tim secara umum. Tim advertiser juga ada, terus apalagi kemarin cara bikin konten iklan, nah, cari idenya gimana itu ada. Nanti ya bertahap lah nanti ya. Oke, wah ada dari Sulawesi juga, mantap mantap. Sudah tapi boncos. Oke. Sering kena akun personal. Nah itu, makanya nanti kita mau bahas salah satunya tadi ya, tentang eh, akun personal nih, gimana sih pengalaman saya gitu ya, yang saya jalankan sekarang ini supaya lebih aman. Jadi bukan berarti aman 100% ya, cuma ya lebih tahan lah gitu, nggak yang terlalu sering kena ini juga itu. Nanti saya ceritain di tengah-tengah nih. Oke, oke ya. Nah, terima kasih perkenalannya, dan kita mulai aja ya untuk materinya. Saya buka PPT-nya. Oke, kelihatan ya. Jadi seperti yang sudah di-share di grup ya, bahwa webinar kali ini kita akan bahas tentang strategi untuk manajemen bisnis manager dan akun iklan, seperti itu. Teman-teman sudah kenalan nih tadi ya, sekarang saya juga mau kenalan. Kalau saya dari Creatify
id. Kita di Jogja, kita dari Jogja ya. Teman-teman mungkin ini beberapa ada yang sudah pernah ikut eventnya Creatify ya, baik offline maupun online sudah ada beberapa, bahkan mungkin alumni saya juga ada nih yang alumni Facebook Ads itu ada juga, dan sisanya mungkin belum pernah ketemu atau baru ngelihat saya ini di sini ya. Jadi salam kenal, kami dari creatify.id, kita di Jogja, tepatnya di Bantul. Kita event organizer juga, terus agensi juga kita gitu, seperti itu. Jadi pelatihan tentang digital marketing, salah satunya tentang Facebook Ads, ada CS, ada marketplace, TikTok, reseller, CRM, dan seterusnya. Nanti cek aja di creatify.id atau Instagram ya, creatify.id. Kalau saya sendiri, perkenalkan nama saya Bayu Agus Prabowo, biasa dipanggil Mas Bayu gitu aja. Jadi Mas Bayu ya. Aslinya Cilacap, cuma udah lama tinggal di Jogja gitu ya, sejak kuliah 2007 gitu. Pengalaman di internet marketing lebih dari 5 tahun, sudah jualan macam-macam produk gitu sampai sekarang ya. Dan hampir dominan dipakai Facebook Ads sebagai traffic source-nya, sebagai sumber traffic-nya itu Facebook Ads. Seperti itu background saya. Kalau sekarang aktif di Facebook ya, ini kalau mau berteman silahkan Bayu Agus Prabowo, cari aja. Instagram nggak aktif sih, jarang posting gitu. Kalau perusahaannya ya, kalau grupnya saya punya namanya Bagus Group ya, singkatan dari Bayu Agus. Bagus Group ini salah satunya Creatify tadi, terus ada Bagus Media. Kalau tadi Creatify kan yang pelatihan-pelatihan jasa, ada Bagus Media tuh yang jualan retailnya, online shopnya, ada Bagus Consulting juga, saya juga ada konsultan juga tentang bisnis online gitu ya. Terus ada Digivolume tuh khusus jasa di marketplace, jadi pengelolaan marketplace untuk teman-teman UMKM ya gitu. Kalau timnya ya saya lupa berapa lah, 60-an sekian kayak gitulah. Itu ya, itu background saya. Jadi saya akan sharing tentang jadi ya pengalaman manajemen akun BM dan akun iklan gitu. Nah, ini kan kendala yang sering dialami oleh advertiser Facebook ya. Akun Facebooknya kena restrict atau dibatasi ya, terus BM-nya yang kena restrict, habis itu domainnya yang di blacklist nggak bisa dipakai, dan fanpage-nya yang kena restrict. Jadi 4 ini biasanya yang sering dialami oleh advertiser, terutama yang akhir-akhir ini nih lagi ada update segala macam ya. Dan itu juga saya alamin kayak gitu. Yang nggak ngalamin itu ya paling yang punya akun-akun waitlist ya. Yang punya akun waitlist yang sudah akun resmi kerjasama oleh Facebook, dan apa ya jelas produknya juga nggak melanggar sih ya. Tetap kalau produk itu wajib ya, tidak boleh melanggar produk dan konten ya. Nah ini yang biasanya dialami oleh advertiser termasuk saya juga. Gitu. Kalau secara struktur ya di Facebook tuh kayak gini ya. Yang paling atas kan akun personal tuh, akun Facebook kita nih pribadi nih. Ya, biar kita paham dulu lah. Lalu di bawahnya itu ngelola business suite gitu kan. Nah, business suite itu di dalamnya ada business manager. Nah, di dalam business manager nanti ngelola aset-aset apa aja, kayak fanpage, akun iklan, pixel, Instagram, domain, paymentnya, dan lain-lain nanti di situ. Nanti kita coba bedah isinya business manager ya. Nah ini strukturnya. Jadi misalnya gini, kalau tadi ya Facebooknya restrict, misalnya ya Facebooknya tuh restrict ini nih, ininya restrict, maka otomatis ya ini nggak bisa diakses gitu. Ya cuma bisa ngelihat tapi nggak bisa diutak-atik kayak gitu. Kalau PM yang restrict ya dia nggak bisa mengelola yang ada di dalam BM ini. Kan nanti satu Facebook itu kadang bisa lebih dari satu BM
gitu ya. Satu Facebook itu bisa bikin lebih dari 1 BM. Jadi kalau ada salah satu BM-nya kena restrict, ya BM ini nggak bisa dipakai, nggak bisa diutak-atik. Dia masih bisa ngutak-atik BM lain. Tapi kalau sudah restrict Facebook-nya, ya otomatis di dalamnya ada berapa BM itu nggak bisa dia kelola. Gitu. Nah, bayang ya. Nah, terus aset misalnya tadi ada fanpage yang restrict. Ya, selama di BM tersebut masih ada fanpage lain, ya dia masih bisa pakai fanpage lain kayak gitu. Atau akun iklannya yang kena disable atau AME lah bahasa zaman dulunya. Ya sama tadi 1 BM itu kan bisa lebih dari 1 akun iklan kayak gitu. Jadi kalau salah satunya sedang kena trouble, ya masih bisa pakai yang lain. Dan seterusnya seperti itu. Ya ini jadi kalau yang paling paling parah ya menurut saya ini Facebooknya. Karena kalau udah restrict ya sudah, dia nggak bisa ngapa-ngapain, cuma bisa ngelihat tapi nggak bisa ngelola. Misalnya kalau iklan nggak bisa dipasang iklan, nggak bisa bikin iklan, nggak bisa apa-ngapain gitu. Ya itu kurang lebih gambaran dari strukturnya lah ya, strukturnya si Facebook sekarang. Nah, kalau yang terupdate-nya, ini yang terupdate ya. Karena gini, kalau di Facebook Ads itu kadang kalau update itu nggak rata, teman-teman. Jadi, maksudnya kalau akun saya sudah, di akun lain kadang belum. Atau sebaliknya, di akun lain sudah, di saya belum. Bahkan saya punya beberapa akun yang beda-beda tuh update-annya. Gitu. Dari segi tampilan tuh beda. Bisa, padahal saya sendiri sama orangnya gitu. Misalnya ada 2 akun Facebook, yang satu sudah ini, yang satu belum, kayak gitu. Terus udah nggak merata juga nggak bilang-bilang gitu. Facebook kadang nggak ngasih tahu, tiba-tiba ada update aja. Nah ini yang saya pelajari yang untuk khusus akun-akun baru nih. Kalau akun lama kalau akun baru itu satu Facebook personal bisa cuma create 1 BM. Ini yang terbaru ya. Tapi kalau yang akun-akun lama biasanya udah bisa lebih dari 1 BM. Nah ini pun saya ngomong kayak gini pun bisa jadi udah berubah lagi ya, dan ada teman-teman yang sudah punya updatean lain gitu. Terus 1 BM itu cuma bisa bikin 1 akun iklan. Nah, kalau akun lama biasanya bisa lebih dari 1 akun iklannya gitu. 1 BM create 100 pixel, 1 BM bisa banyak fanpage, bikin banyak fanpage, 1 domain hanya bisa diverifikasi di 1 BM, dan 1 kartu bisa untuk 5 akun iklan, 1 kartu pembayaran tuh loh. Dan saya juga ngalamin 1 kartu lebih dari 5 akun juga ada gitu. Ya entah mana yang benar, tapi ya ini aja yang terkecil aja yang jadi standar gitu. 1 kartu untuk 5 akun gitu aja. Nah ini yang aturan-aturan terupdate, dan mungkin besok lusa udah bisa ganti lagi ya, saya nggak tahu gitu. Ini yang masih jadi patokan. Nah, kita coba breakdown satu persatu nih. Kendala yang tadi ya, kan pertama akun Facebook kena restrict. Ini yang paling sering nih, yang sekarang nih paling sering dialami adalah akun Facebook kena restrict. Restrict itu tadi ya dibatasi, artinya asetnya masih ada, BM-nya masih ada, akun iklan mungkin masih ada, tapi Facebooknya nggak bisa ngapa-ngapain tuh asetnya gitu. Basa Jawane iki mung iso nyawang, ora iso nyandang ya gitu. Cuma bisa ngelihat, nggak bisa make gitulah ya. Itu. Sebelum tipsnya mungkin ya, penyebabnya nih apa sih penyebab yang sering bikin Facebook kita restrict? Ya kebalikannya dari ini berarti. Nah, biasanya akun baru. Jadi kalau kita baru bikin Facebook nih, misalnya yang bikin hari ini, bikin akun Facebook tuh fresh new. Terus besok udah bikin iklan atau bikin BM, biasanya nanti langsung restrict gitu. Karena Facebook menurut saya ya, ini semuanya tuh menurut saya gitu ya. Asumsi saya, bisa salah bisa benar 100% gitu. Menurut saya Facebook udah makin parno lah gitu ya sama advertiser Indonesia gitu. Jadi makin ketat. Parnonya kenapa Mas? Menurut saya juga banyak advertiser yang nakal-nakal lah gitu ya. Nakal tuh maksudnya kadang
fraud gitu ya, fraud activity, jadi kayak iklan nggak bayar atau ngiklanin barang-barang yang sebenarnya secara aturan Facebook itu nggak boleh, tapi diakal-akalin pakai teknik-teknik tertentu gitu. Jadi ya sebenarnya yang bikin susah kita sendiri sih, kita sendiri sebagai pemakainya, kita malah memanfaatkan celah, jadinya Facebook makin parno, makin menutup celahnya makin rapat kayak gitu. Jadi ya harus siap-siap gitu. Selama kita masih memutuskan pakai Facebook Ads, ya kita harus cepat-cepat beradaptasi lah gitu ya, beradaptasi sama apapun yang dibuat oleh si platform tersebut kayak gitu. Nah, jadi kalau akun baru langsung bikin BM, akun iklan biasanya akan langsung minta minta ID, checkpoint segala macam lah gitu. Nah, itu nanti kalau sudah checkpoint ya pilihannya dua, diterima apa enggak gitu. Kalau enggak ya bablas. Nah, makanya tips yang supaya lebih aman, ini lebih aman tuh enggak pasti aman ya, cuma bisa lebih tinggi lah kemungkinannya untuk lanjut adalah jangan yang akun baru sih. Kalau saya, ini standar saya ya, pengalaman saya. Ya mungkin kalau teman-teman ada yang ngerasa, aku bisa kok mas akun 1 hari langsung, ya silahkan gitu. Kan ini pengalaman saya gitu kan. Nah itu lebih dari 1 bulan minimal banget. Itu pun belum belum terlalu sih 1 bulan, tapi bisa lah 1 bulan kayak gitu. Jadi metode saya itu biasanya adalah ternak ternak akun ya, sama beli akun, ada dua. Jadi ternak akun dan beli akun. Mungkin sebelum ini saya coba jelaskan yang ini. Nah ini sebagai materi workshop sih. Jadi kan di Facebook Ads itu kan ada 3 kegiatan ya, pra campaign, campaign, dan pasca campaign. Sebelum campaign ngapain aja, campaign tuh ngapain aja, setelah ngiklan ngapain aja gitu kan. Nah, tahapan sebelum bikin iklan kan ini ada riset segala macam lah. Termasuk mempersiapkan alat tempurnya. Alat tempur itu maksudnya ya ya perlengkapannya lah. Ya ini ya itu tadi akun personal sama BM kan gitu. Nah, BM itu kalau saya jangan cuma punya satu. Ya, misalnya nih punya 3, supaya buat apa backup? Backup gimana maksudnya Mas? Jadi kalau kita cuma punya satu BM aja, satu Facebook aja, kalau Facebooknya kenapa-napa, restrict segala macam, ya kita jadi terganggu tuh iklannya, betul nggak? Nah itu kan akan lebih bahaya ketika posisi kita tuh sudah punya tim, misalnya sudah punya CS lumayan banyak, misalnya lebih dari 3, lebih dari 1 misalnya, stoknya sudah ada, kita cuma punya satu akun Facebook gitu ya, satu BM doang kayak gini, Facebooknya kena restrict tadi, ya sudah iklan kita berhenti. Nah iklan berhenti itu kan kita nggak bisa mastiin tuh mau berapa lama, misalnya kita ajuin banding lah, berhasil nih ajuin banding, kan nggak tahu ya, bisa sehari kalau cepet, bisa 2 hari, 3 hari, bahkan nggak jelas. Nah kalau kita terlalu menggantungkan sama satu akun, padahal sudah punya tim, itu akan dampaknya lebih berasa. Kecuali kita masih sendiri semua, itu resikonya lebih kecil lah. Tapi kalau sudah punya tim, sebaiknya manajemen resikonya lebih diperhatikan. Jadi jangan cuma punya satu akun Facebook aja. Nah, saya makanya metodenya tadi 2, ternak dan beli. Ya, jadi ternak, bikin Facebook lagi. Atau beli lagi, beli lagi. Terus habis beli dipanasin dulu, jangan langsung dipakai. Nah, tadi tipsnya baru masuk ya. Ini landasannya dulu kenapa sih harus ternak gitu. Kenapa sih harus beli? Ya itu tadi bayangin contoh lah ekstrimnya. Punya CS 10. Nggak usah 10 lah. 3 aja, 3 dulu. CS udah 3. Terus ini dilalah kok nyetok lah, barangnya nyetok bukan dropship. Nah, udah running iklan sebulan, 2 bulan lancar nih, udah misalnya lah udah spend 1 juta sehari misal. Satu saat restrict iklannya keganggu, stop. Nah, misalnya ya karena apalah gitu, stop ya, restrict. Nah, otomatis kan CS-nya jadi nggak dapat leads baru gitu kan.
iklannya stop dan kita nggak punya cadangan lain tuh. Nah, itu yang saya maksud, keganggu nanti aktivitas marketingnya. Kecuali kita sudah punya sumber traffic selain Facebook gitu ya. Kalau masih Facebook minded sekali ya saran saya jangan cuma punya satu gitu ya. Nah, tadi banding belum tentu langsung cepet, ya itu 3 hari misalnya dia leads-nya nggak ada sama sekali atau sedikit lah, tinggal follow up doang, kan lumayan tuh 3 hari kalau jadi omset. Nah itu konteksnya baru 3 CS lah, kalau tadi 10 CS segala macam. Nah kebayang ya, nah, makanya perlu tadi cadangan-cadangan. Berapa mas? Sebanyak mungkin lah ya. Makin tidak pasti ya sebanyak mungkin. Jadi ternaklah dari sekarang, investasi waktu. Kan yang paling nggak bisa diakalin waktu. Ya kan ada apa, ada histori lah kapan dia dibikin, kapan dia ini gitu. Jadi ya dari sekarang udah mulai ternak aja. Kalau saya sih biasanya ternaknya di handphonenya CS atau handphone kantor lah kayak gitu. Nah masuk lagi ke tipsnya. Tipsnya tadi akunnya kalau ternak itu dibuat di handphone kalau saya, jadi nggak di desktop. Jadi kayak orang lah, kayak kayak kita mau bikin Facebook beneran gitu sebagai personal, ya di handphone aja bikinnya gitu, daftar segala macam di handphone. Nama Facebooknya kalau saya nih karena kebetulan timnya ada gitu ya, jadi kadang saya minjem namanya tim kayak gitu, biar ada KTP-nya juga, nanti kalau kena checkpoint ID gitu sudah pakai KTP-nya tim. Nah, terus verifikasinya dipasang ya, maksudnya nomor ke two factor authentication gitu, OTP dan sejenisnya lah kayak gitu. Itu makin kuat lagi nanti. Terus ya udah aktif aja kayak kayak akun Facebook biasanya kita pasang status segala macam, like, comment, share. Kalau mau ekstrim lagi misalnya itu handphone yang dibawa sama tim atau sama kita, misalnya lagi makan di mana, check in di situ, foto, posting itu lebih kuat lagi. Jadi kayak beneran kayak orang biasa. Dia lagi makan gitu, posting atau check in di resto mana, di tempat mana, lagi wisata. Ya itu makin ini lagi makin kuat lagi. Jadi yang saya alamin ya, pengalaman saya, akun-akun yang digituin tuh lebih kuat gitu daripada yang nggak digituin. Maksudnya cuma cuma sembarang login nggak diapa-apain gitu, lebih kena cepet kenanya. Kalau enggak nih lebih awet. Itu terus ya jangan terlalu sering pindah device. Ini kalau yang ternak-ternak, yang kalau beli sama sih. Yang beli akun, sarannya kalau dari saya ya pertama yang terpercaya gitu ya. Terus yang kedua, setelah diterima akunnya sama kita ya, loginnya segala macam, ya segera diganti itunya. Sorry, jangan langsung diganti nih. Nanti malah curiga. Kalau saya tetap diloginkan di handphone. Dilogin di handphone dulu ya, jangan langsung di desktop, di handphone, dipanasin dulu di situ. Baru sekian hari baru ganti apalah email kalau mau aman. Makanya tadi nomor satu yang terpercaya dulu, yang dia nggak akan aneh-aneh lah, nggak akan nge-tag down lagi gitu loh. Udah beli nanti diambil lagi, kan kadang ada yang nakal kayak gitu kan. Nah, cari yang sudah trust, terus tadi ganti emailnya tuh nanti setelah berapa hari dimasukin handphone dulu biar anget gitu. Ya, terus setelah itu kan kadang kalau beli akun dikasih, kalau buat login di desktop dikasih cookies segala macam, nah itu silakan. Kadang juga dikasih apa namanya, buat generate kode-kodenya itu loh, tuh FE-nya, nah itu juga silakan. Nah itu tips-tipsnya ya, singkat-singkat aja. Itu yang kita lakukan. Satu handphone bisa berapa akun Facebook? Kalau yang tak lakuin sih sementara ini ya satu sih, satu handphone satu dulu gitu. Tapi bisa kok lebih dari satu, kan bisa di cloning atau pakai apa ya aplikasi cloning itu, cloning apps-nya itu bisa, atau langsung di Facebooknya itu kan bisa login logout berapa akun. Tapi kalau saya sementara satu, ya kebetulan aja handphonenya banyak kayak gitu. Handphonenya ada banyak jadi bisa beberapa. Masukin KTP di awal biar nggak kena checkpoint KTP tiba-tiba.
Kalau saya biasanya nunggu kena checkpoint aja sih, Mbak. Itu Mbak ya, Mbak Anjani. Itu. Kalau saya ya nggak tahu, teman-teman nanti bisa sharing kok. Silakan, ada yang punya pengalaman. Tuh. Terus yang kedua kita ngomongin yang BM kena restrict. Kalau BM-nya kena restrict ya tadi ya, semua aset di BM itu dibatasin gitu. Penyebabnya ya karena biasanya sering melanggar aturan Facebook-nya, ya entah produknya, kontennya, payment dan seterusnya. Ya tipsnya cuma satu, ikutin semua aturannya Facebook. Jadi biasanya kalau udah lolos masalah akun Facebook gitu ya, Facebooknya sudah misalnya kena checkpoint, lolos gitu ya, atau restrict lolos, biasanya akan lebih kuat lagi tuh akun Facebooknya. Nah kalau Facebook udah menganggap itu sudah aman, biasanya juga PM-nya nggak akan gampang kena aneh-aneh, kecuali kita tuh memang rese gitu ya. Rese tuh maksudnya udah tahu melanggar diulang-ulang ya, nanti lama-lama kena restrict juga itu. Tapi biasanya kunci pertamanya di Facebooknya, akun Facebooknya tuh kunci pertamanya di restrict. Terus yang ketiga adalah domain di blacklist gitu ya. Maksudnya domain di blacklist itu adalah kita nggak bisa ngiklanin pakai nama domain tersebut kayak gitu. Misalnya www apalah itu xxx.com. Itu kalau udah sekali Facebook nggak percaya sama domainnya, ya gara-gara apa? Gara-gara konten juga di dalamnya. Melanggar gitu, operatingnya, produknya. Ya udah besok mau dipakai lagi nggak bisa. Itu juga pernah saya alamin waktu jualan apa waktu itu. Saya lupa. Solusinya ganti domain. Domainnya kemarin apa ya? Pokoknya ganti domain lah solusinya. Ganti domain. Ini udah saya belum pernah ada solusi lain selain itu. Silakan kalau ada yang lain ya, share. Ganti domain. Yang keempat, fanpage-nya restrict. Nah, ini juga Facebook-nya sudah lolos ya, udah lolos restrict, ngajuin banding, lolos, nanti biasanya fanpage-nya yang akan diutak-atik sama si Facebook. Gitu. Domain saya pernah kena blokir gara-gara nama domainnya ada huruf X-nya. Nah, saya dulu malah kayak jualan ini tentang Islam, entah Quran, entah apa gitu. Ada kata-kata hijrahnya apa ya? Itu juga kena apa? Kena pembatasan di blacklist. Ya, itu sensitif ya sama sama Islam mungkin itu. Benar itu ada kata hijrahnya atau ada pokoknya ada yang berhubungan sama itulah. Nah, itu. Fanpage yang sering dinonaktifkan, nggak bisa bikin FB lagi. Nah ini Facebooknya udah lolos, drama selanjutnya yang dialamin biasanya fanpage. Nah, fanpage itu kenapa? Melanggar aturan biasanya. Jadi contoh Facebook itu kan kalau di fanpage kadang ngirim survei itu sama audiensnya yang pernah berinteraksi sama fanpage tersebut, bahkan yang pernah terekam pixel melakukan konversi, ditanya tuh survei. Ya pengalaman kamu sama bisnis ini gimana, jelek apa bagus atau gimana. Nah kalau terlalu banyak negatifnya ya nanti akan Facebook akan kasih punishment lah kayak gitu, punishment ke fanpage tersebut kayak gitu. Terus yang kedua dari konten, jelas ya kontennya berkali-kali ngelanggar, misalnya ngelanggar berkali-kali ditolak tapi nggak ada perubahan signifikan, nanti lama fanpage-nya. Nah, sama fanpage baru juga sekarang yang saya alamin ya, kalau nggak diapa-apain dulu langsung iklan jebret-jebret, biasanya cepat kena juga. Jadi memang kayak perlu dipanasin juga fanpage-nya. Kalau saya diposting, simpelnya diposting, terus kalau ada komen inbox cepet dibalesin, jangan kayak alah fanpage buat iklan dah nggak diapa-apain gitu loh. Ya, itu. Jadi Facebook makin care sama experience-nya usernya gitu, yang ke fanpage-nya si advertiser. Dia diperlakukan baik apa enggak. Ya, itu kan ada skornya nanti ya, ada skor untuk halamannya. Kayak gitu. Yang jelas juga tidak melanggar hal-hal yang dilarang kayak gitu.
ada pengaruhnya kah ke bisnis manager jika Instagram akunnya setting profesional? Ya justru malah harus profesional Instagramnya kalau mau bisa buat ngiklan si Instagramnya Mbak Rosa. Jadi bukan karena itu sih menurut saya, lebih karena tadi konten dan seterusnya kayak gitu. Ya itu jadi bukan masalah di setting, justru malah salah satu cara bikin BM itu malah lewat IG. Jadi misalnya kita punya IG, IG-nya udah cukup lama, tapi belum diiklan tuh IG-nya, belum pernah ngiklan lewat IG, lewat depan kalau saya sebutnya kan ada dua nih, lewat depan sama lewat belakang. Lewat belakang tuh lewat Ads Manager, kalau lewat depan tuh lewat handphone. Nah, kalau kita ngiklan lewat depan, itu kan nanti dia akan minta dihubungkan sama fanpage, ya kan? Pas waktu pertama kali setting iklan lewat depan, kalau dia masih perawan ya masih belum pernah iklan, itu nanti di beberapa bagian terakhir dia akan minta setting hubungkan dengan akun Facebook fanpage kayak gitu. Nah, ketika kita hubungkan itu ada dua pilihannya, dari yang existing atau dari yang baru, bikin baru maksudnya, bikin baru fanpage baru. Nah, ketika kita bikin fanpage baru misalnya, itu dan berhasil, itu jadi BM gitu. Karena memang harus kayak gitu. Jadi teman-teman yang sudah punya IG ya, terus ngiklan, ngerasa belum punya BM, sebenarnya sudah punya BM. Coba buka aja nanti bisnis.facebook.com itu. Pakai akun Facebooknya ya, Facebook yang terkonek sama IG-nya tersebut. Sebenarnya udah bikin BM. Itu juga bisa, cara untuk ternak BM-nya adalah pakai IG, salah satu caranya. Nah, tentu IG-nya yang nggak asal sembarang ya, yang sudah lebih bagus, sudah yang lebih lama, lebih anget, sering diposting, interaksinya bagus, itu lebih kuat juga. Nah, saya kasih contoh. Nah, ini dari IG. Jadi kan ini satu Facebook, dia ngelola 5 BM ya, contohnya nih. 5 BM itu dari IG nih. Maksudnya tadi dari prosesnya adalah dia punya IG, terus bikin iklan, minta jadi fanpage, pas bikin fanpage, selesai, bisa iklan, ini jadinya BM. Kayak gitu. Ya, tadi yang tak maksud seperti itu. Itu sampai sekarang masih bagus karena akun Facebooknya itu sudah akun real gitu loh. Maksudnya real tuh beneran udah lama aktif di handphone, bahkan loginnya tuh di iPhone, jadi udah lebih kuat lagi gitu, lebih kuat lagi. Saya ada akun sudah 2FA tapi diinstal di HP yang rusak, mau login nggak bisa lagi. Ada tipsnya, sudah reset email belum berhasil. Pilihannya nggak bisa ke SMS atau nomornya masih aktif apa enggak itu, nomor ininya. Sudah berbagai reset via email belum berhasil juga. Belum pernah ngalamin sih kalau yang handphonenya sampai rusak kayak gitu tuh. Biasanya ke email, kalau enggak ke SMS larinya kalau udah nggak bisa lewat situ. Itu bisa. Kalau email belum berhasil ya mungkin bisa coba chat ke Facebooknya ya, chatting tanya gitu. Kenapa ini nggak bisa? Kalau mau bikin BM yang sudah terhubung ke IG mending lewat HP. Iya, langsung lewat HP. Prosesnya pas lagi bikin iklan pertama kali, IG kita pertama kali mau bikin iklan biasanya minta fanpage, nah itu nanti jadi BM kayak gitu. Itu juga solusi ternak BM tanpa harus ternak Facebook. Kan tadi ya kalau secara secara ini kan satu Facebook cuma satu BM, tapi tadi bisa bikin banyak. Nomor masih aktif tapi setiap kali masukkan kode tetap minta 2FA lagi. Oh, ya. Ya email tadi, kalau enggak coba chat Facebook.
tampilan bisnis.facebook.com berbeda. Apakah masih akun personal? Oke, coba ya. Jadi memang sekarang kan yang terbaru ya, terutama yang terbaru itu namanya kan Business Suite nih, gini nih, Meta Business Suite, bukan Facebook lagi. Nah, ini contoh disable. Jadi ketika coba aja teman-teman nih, beda kan? Beda. Ini hitam, ini gini itu. Ya emang kayak gitu, nggak rata. Apanya? Penyebaran update-nya tuh nggak rata. Ini saya orang yang sama. Jadi kalau kita sekarang masuk ke bisnis.facebook.com, nanti masuknya ke suite dulu, bisnis suite dulu, sebelum ke BM. Gitu. Jadi ya sesuai urutannya nih. Personal, terus bisnis suite dulu. Kayak tadi bisnis suite dulu, ini baru nanti milih apanya namanya, bisnis mana yang mau dikelola, yang mau dibuka. Ya. Nah, caranya biasanya juga kadang beda-beda, ada yang di all tools, ada yang di setting. Coba kalau ke setting ini, ke menu setting, terus nanti cari lagi nih, more business setting. Nah, ini baru ke business manager. Business setting. Nih, business setting. Ya, business manager. Nah, kita pengen tahu udah punya berapa BM di sini. Dibuka. Ada berapa BM ini kan 1 2 3 4 5. Kalau akun yang ini ada, oh ini banyak karena sudah saling backup, sudah dari beberapa akun Facebook tuh. Jadi kalau pengen tahu jumlah BM yang dikelola di sini ya, dibuka aja di sini. Di sini ini ada 5 nih, ada berapa gitu. Nah itu terus di bawahnya business manager ada aset gitu kan. Nah, asetnya apa ya? Ini asetnya nih. Ada user, ada account, ada data source, brand safety, dan segala macam. Nanti coba kita bedah satu-satu. Jadi tampilannya saya aja beda-beda kok gitu. Tapi harusnya sih udah ke business suite, business manager, baru ke asetnya. Nomor HP yang dibuat ternak, akun harus dijaga aktif terus. Iya betul, harus aktif terus. Karena nanti supaya jaga-jaga minta kode tertentu lah ke handphone, itu masih. Nah, bisa pakai kayak nomor-nomor tri itu loh, yang setahun, jadi nggak setiap bulan diisi, itu masa aktifnya bisa setahun, nanti diisi lagi setiap tahun itu. Banyak kok kayak gitu. Jika campaign-nya lagi processing, setelah publish berarti pembayaran nanti kita advance-nya di billing ya. Ya, kalau sekarang kan memang processing nggak langsung in review ya, ngeproses ads-nya dulu sekarang kan, kayak gitu. Bikin akun BM banyak di akun Facebook. Ya tadi tuh lewat IG, triknya ya salah satunya lewat IG. Kalau kita sudah punya IG yang banyak dan aktif ya, jangan IG baru langsung bikin iklan. Ya tetap di bredel juga gitu. Jadi IG-nya sudah aktif, follower udah banyak misalnya. Ya banyak itu nggak harus yang ratusan ribu lah, udah ribuan aja, udah sering interaksi gitu. Nah itu ngiklan lewat handphone tadi, nanti bisa jadinya kayak tadi itu, mana tadi? Ini nih IG semua malah ini. Enggak nih asli yang ini bikinan kayak gitu. Itu satu. Yang kedua, kalau akunnya sudah akun usia lama, biasanya bisa bikin lebih dari 1 BM. Tapi kalau akunnya baru, biasanya cuma 1 BM-nya. Gitu. Jadi ya itu udah sunatullah, sunatullah. Sudah aturannya kalau baru itu memang cuma 1. Nah, kalau mau banyak, ya iklan aja dulu yang sering. Iklan yang sering, ya stabil. Nanti lama-lama dibuka kok.
ininya, aksesnya untuk bikin BM lagi. Nah, untuk tahu persisnya, kalau penasaran, kalau misalnya kita udah punya satu BM nih, udah punya satu BM ya, udah coba aja bikin lagi kayak gini nanti. Coba bikin lagi /create, sorry, ada /create-nya. business.facebook.com/create kayak gini. Nah, coba bikin aja, bikin baru lagi sini, create account. Diisi kayak seperti biasa. Kalau emang jatahmu cuma satu, ya wes satu, nggak bisa. Nanti tulisannya you have reached the limit lah kalau nggak salah. Intinya udah mencapai limit pembuatan bisnis. Tapi kalau bisa, ya berarti akunmu masih bisa. Kayak gitu. Jadi coba paksa aja nih pakai /create ya. Itu. Akun baru biasanya satu sih. BM sudah dibatasi tapi masih bisa iklan. Bertambah setiap nambah personal sering kena restrict. Oke. BM-nya sudah restrict tapi masih bisa iklan setiap nambah personal. Nambah personalnya maksudnya nambah personal di BM ini atau bikin baru lagi? Coba dijawab dulu. Akun BM bisa dilihat, bisa. Konsekuensinya nggak ada konsekuensi apa-apa. Ya jadi hilang aja itu BM-nya. Di delete kan bisa ya. Nah ini permanently delete business. Ya konsekuensinya hilang aja, nggak ada konsekuensi ke kitanya apa-apa. Itu pun nggak langsung. Kalau dulu berapa hari dulu? 24 jam Pak ya dikasih waktu untuk berubah pikiran Pak, enggak. Kalau berubah pikiran dihilangin lagi bisa. Kenapa akhir-akhir ini Facebook suka main blog? Ya tadi latar belakangnya karena memperketat. Kenapa memperketat? Karena banyak penyalahgunaan. Jadi salahnya kita sendiri. Menggunakan celahnya Facebook gitu. Nambah admin personal di BM-nya Mas. Oh, ya kan BM-nya restrict. BM-nya kan masih restrict. Ya resiko juga itu. Itu. Mending siapin BM lain. Tidak sebaiknya materinya sampaikan dulu sampai tuntas. Tidak putus. Oh, ini kalau materi ini sudah nih, slide-nya sudah. Tinggal diskusi dulu nih, diskusi. Materinya sudah Mbak, Mas Mbak. Tuh. Kalau buat dari IG berarti satu Facebook bisa banyak BM. Iya, ini tadi contohnya. Ini satu Facebook banyak BM, tapi ini dari IG asalnya. Karena IG-nya ini banyak, kebetulan sudah punya banyak IG. Ini berapa 4 lah gitu. Cuma langsung di iklan lewat depan jadinya BM seperti itu. Gimana kalau akun BM sudah diblok diaktifkan lagi? Diblok kok di delete? Kalau di delete udah nggak bisa. Kalau BM sudah delete apa bisa bikin BM lagi? Misal gini, akun kita Facebook jatahnya cuma 1 BM, terus BM itu di delete. Ya, di delete BM-nya. Ya kita sudah nggak bisa punya jatah lagi kecuali akun kita masih punya jatah. Jadi patokannya jatah, gitu ya. Jatah BM-nya berapa? Gimana kalau akun BM sudah cara manajemen pixel? Karena pixel baru nggak bisa di-share ke antar BM. Oke. Saya ada BM yang sudah nggak bisa di-offin, tapi kok nggak bisa dihapus? Nggak bisa di-offin, nggak bisa dihapus. Oh, masa nggak bisa? Tadi lewat situ nggak bisa. Ya nggak apa-apa, dibayarin aja. Saya juga masih punya Masih punya BM yang restrict. Ya udah nggak apa-apain, tak jamin aja nih, koleksi lah gitu. Buat nanti anak cucu ngasih lihat nih BM-nya gitu. Ini nih akun Facebook saya yang sudah mungkin restriknya udah restrik permanen. Ya udah nggak tak apa-apain nih. Mana sih? Nah, ini udah saya tandain untuk disable. Tuh. Ini udah
Sorry kok di situ. Ini udah nggak bisa buka kok. Beda lagi tampilannya di sini. Coba lewat. Ini juga kalau bingung di mana masuk ke Ads Manager ke bisnis. Nah ini tampilan kapan ya? Nah ini nih udah akun Facebook saya udah restrict permanen. Ini ya udah nggak usah diapa-apain lah, dihapus-hapusin juga buat apa? Udah buat koleksi, buat ini aja. Gitu. Kena restrict bisa banding, bisa. Ya kalau demoin saya ada nggak ya yang restrict? Ini yang restrict akun iklan. Kalau akun Facebook di tempat saya coba ya. Ini akun Facebook lama, akun Facebook utama dan lama. Oh, udah nggak muncul udah. Di nggak bisa udah berarti. Nah ini si details nanti biasanya muncul ininya. Nah ini kan udah restricted, udah permanen tuh, nggak bisa kan? Nanti di sini muncul biasanya nih minta tinjauan atau request review bahasa Inggrisnya. Nanti diklik. Nah tergantung ada yang minta ID, masukin KTP, foto, ada yang apa? Minta penjelasan ya gitu-gitu. Nah, nanti habis itu ya sudah terserah si Facebook mau diterima apa enggak itu bandingnya. Ini contoh yang permanen. Kalau sudah gini ya bukan berarti nggak bisa sih, tapi kayak sudah susah banget lah. Mungkin ada yang bisa ngakalin, saya juga nggak tahu. Kalau saya udah gini udahlah ganti aja gitu. Nah seperti itu. Ini kebetulan udah nggak ada yang masih restrict ya. Janganlah, jangan restrict. Ini kan ini disable ini akun iklannya aja ini yang kena. Ini contoh kasus juga. Di sini kan saya manage banyak akun iklan, ya. Nah, yang disable, yang ini tadi, yang ini bagus banget ini yang disable. Nah, ini disable level akun iklannya. Jadi mana tadi? Ini disable akun iklannya. Jadi kalau PM-nya punya banyak akun iklan, ya masih bisa pakai yang lain. Nggak semua akun iklan mati. Selama Facebooknya belum restrict gitu ya. Itu. Ini kemarin sempat restrict lolos akun personalnya, tapi akun apa tadi akun iklannya yang tadi udah mati. Mana tadi namanya? Udah nggak di sini. Gitu. Oh, masih banyak ya. Beli BM gimana? Beli BM nggak bisa tayang, bisa klaim nggak itu lari yang BM belinya ke akun itu atau pakai orang lain. Saya juga nggak berani rekomendasiin ya itu. Karena kemarin saya habis rekomendasiin ke alumni, ternyata bermasalah ya saya jadi ikut ke bawah-bawah gitu. Jadi silakan carilah ya, cari sendiri yang aman gitu.
bisa beli BM. Biasanya sekalian sama akun Facebooknya. Ya tergantung sih. Ada yang cuma di-share doang BM-nya, tapi ya lebih aman sama akun Facebooknya sekalian gitu. Kuncinya yang trust sih. Kalau enggak ya emang lumayan bahaya itu, diambil lagi, dibuang dan seterusnya, di-kick misalnya. Sewa BM waitlist spam besar dan aman dari restrict. Nah, yang sewa-sewa kayak gitu tuh dulu pernah tetap kena juga kayak gitu. Jadi yang aman tuh kan akun iklannya, kalau Facebooknya kan tetap punya kita. Itu kan BM kan, kita dimasukin ke tempatnya dia kan sebagai apa admin misalnya. Di sini nih di user sebagai people ini dimasukin ke sini gitu kan. Nah, akun iklan waitlistnya aman. Facebook kita yang restrict ya sama aja. Jadi whitelist kan lebih ke akun iklannya yang sudah tidak ada limit, misalnya gitu kan, nggak ada limit spend berapa ratus, misalnya kayak gitu. Tapi ya tetap Facebook kitanya yang juga harus kuat gitu, yang buat jadi admin di sininya, yang sebagai pengelolanya, kayak gitu. Apa ia ngaruh di info bisnis BM batasan akunnya 3, tapi dalam BM-nya ada yang 150 atau kan tadi BM verified atau sekarang unverified? Saya pertanyaannya gimana nih BM? Verified dan unverified itu juga nggak jaminan sih sekarang. Kemarin saya juga baru beli BM verified, tetap kena juga gitu. Yang mana ya kemarin tuh? Ya ini masih ada apa? Nah ini nih. Nih verified nih, ya kan? BM verified limitnya 3 kena juga. Ya, tuh, add account-nya yang kena. Yang tadi ini udah nggak bisa dibalikin. Ya, ini beli jadi beli akun BM verified gitu. Nih, ya. Yang awet malah yang kayak gini-gini nih kalau saya. Akun beneran Facebooknya gitu, aktif itu awet banget. Tahan banting gitu. Udah lepas restrict segala macam. Jadi mungkin algoritmanya Facebook udah bisa baca lah ini mana akun-akun real, akun yang ini mana gitu. Mana tadi? Oh, masih banyak. Gimana cara punya akun waitlist? Sekarang syaratnya makin berat. Kalau dulu nomor 1 spendnya minimal berapa gitu. Di satu BM-nya itu terus selama berapa bulan, terus legalnya jelas, legalitas jelas gitu kan segala macam. Sekarang spend banyak pun belum tentu gitu. Karena ya tadi ketika waitlistnya sudah dikasih, malah disewa-sewain, dijual-jualin. Nah yang disewain pun memanfaatkan itu buat jualan yang aneh-aneh, yang dikira aman gitu loh. Padahal tetap namanya waitlist pun tetap resiko selama masih melanggar. Nah lama-lama Facebook gerah juga gitu, makanya diperketat lagi, nggak sembarangan. Setahu saya itu harus punya rekomendasi dulu dari yang sudah pakai, nah, dan nggak segampang dulu gitu. Saya sempat ngajuin tapi belum diterima-terima. Udah punya referensi juga, udah punya punya referral lah. Ada orang yang sudah punya waitlist diminta tapi tetap belum di ACC. Jadi memang agak susah sekarang. Gitu. Fanpage-nya di blog Facebook bisa di on in lagi nggak? Ya tadi bisa bisa ngelakuin apa namanya? Banding fanpage-nya. Ngelola 5 fanpage, tapi kenapa pas masuk BM cuma ada 2? Oke, contoh gini mungkin. Fanpage ini ya. Jadi kalau kita sudah punya fanpage di akun Facebook, gitu ya, itu belum otomatis langsung masuk ke BM sini. Jadi caranya harus di-add dulu sini, add a page ini, baru masukin nama fanpage yang kita kelola. Syaratnya kita harus jadi admin di fanpage tersebut ya. Bisa masukin ke sini kalau kita sudah jadi admin di fanpage itu. Jadi gitu ya, antara
Facebook personal sama BM itu beda dunia. Kita punya 5 fanpage di personal, kita bikin BM itu masih kosong ini BM-nya kayak gitu. Belum otomatis, jadi harus masukin satu persatu namanya. Misalnya nih Tokopedia. Bisa nggak saya masukin Tokopedia ke sini sebagai fanpage saya? Ya nggak bisa ini, harus sebagai admin dulu gitu. Punya saya personal yang di offin cuma dikasih 30 hari dan IG domain nyambung ke sana semua. Cuma dikasih 30 hari. Maksudnya personal di offin, akun kan juga di offin. Pertanyaan saya belum dapat. Bisa dipakai enggak? Kalau domain tadi ya kalau belum di verified ya bisa di verified di PM baru gitu. Kalau IG masih bisa, IG masih bisa dimasukin ke sini di beberapa PM bisa, IG itu bisa dimasukin ke beberapa PM. Iklannya kena restrict 2 minggu, udah confirm ID sampai sekarang belum jalan. Solusinya berdoa. Ya itu sudah itu aja langkahnya, ajuin banding dan ya sudah tinggal nunggu keputusannya Facebook, nggak bisa diapa-apain lagi. Nah, makanya tadi saran saya tadi kan jangan cuma punya satu. Itu ketika si A kenapa-napa Facebooknya, kita masih punya B, C, D, E. Jadi iklannya nggak mandek. Tadi resikonya lebih besar ketika timnya sudah banyak, apalagi produknya nyetok, dan masih sangat tergantung sama traffic Facebook Ads. Nah itu kalau nggak punya cadangan ya repot. Itu udah 2 minggu kan bayangin, nggak ada penjelasan sama Facebook, digantung. Kalau saya sih udah lupain itu. Bukan lupain sih, kayak udahlah pindah yang lain dulu, cari lagi gitu, bikin lagi seperti itu. FP nyambung ke sana semua. Ya FP-nya dicabut dulu, IG-nya dari FP dicabut. Kan bisa dilepasin dulu, nanti dipindah ke fanpage yang lain. Ada set bermasalah, apakah semua aset yang bareng Astro itu bermasalah? Aset maksudnya. Kalau ada aset yang bermasalah ya Mas Muhammad Fatul ya. Resikonya pasti ada ya. Artinya kalau ada satu yang bermasalah bisa merembet ke yang lain, itu pasti ada resikonya. Ya. Jadi ya memang harus dijaga gitu. Iklan masih running, akun personal restrict, tapi akunnya belum tambah admin lain, ada solusinya. Nggak bisa udah itu kalau saya. Udah restrict permanen, nggak ada admin lain. Nggak bisa. Kalau nggak mau iklannya running, ya paymentnya di close aja. Kalau nggak rekeningnya dikosongin. Jadi pas Facebook narik, dia akan stop kayak gitu. Satu kartu Genius bisa buat payment method maksimal berapa? Saya 5, biasanya 5. Kadang juga bisa lebih, tapi anggaplah 5 gitu. Ini saya multi dimensi nih akunnya. Paymentnya multi BM nggak apa-apa. Bahkan ada di beberapa akun iklan itu paymentnya bermasalah, di tempat lain masih aman gitu. Jadi nggak apa-apa sih. Tapi resiko tetap ada ya, namanya digital kan bisa ke-track gampang sama Facebooknya gitu. Tapi saya selama ini beberapa BM nggak masalah. Kalau anggaran kita dibatasi, akunnya spend 100.000 nggak bisa lebih. Ngiklan terus dulu aja, nanti lama-lama naik. Contohnya ini. Ini masih ini enggak ya, coba. Udah lolos belum nih? Udah lepas limit belum? Ini udah. Ini bulan kemarin lah, baru bulan sekarang berapa sih? April ya. Bulan Maret kemarin ini masih kena limit 700-an ribu. Jadi ketika ketik 1 juta di sini, ya tulisannya sini. Intinya nggak bisa lebih dari 700 sekian. Ini sekarang sudah bisa. Tuh, udah nggak ada peringatan limit, cuma ini aja ngasih. Kamu
kok lebih gede sih, nggak kayak biasanya, cuma gitu aja. Dan ini sempet nih kemarin cerita juga nih, udah tak hapus sih kampanyenya. Sempet kena hack. Jadi kena hacknya adalah kan, nah sekarang masuk ke materi ini aja nggak apa-apa. BM sebaiknya jangan cuma satu admin gitu. Satu BM jangan cuma dikasih satu admin. Ini misalnya BM-nya namanya Mami Juan. Nanti kan di bagian user, people, ini ada lebih dari satu. Nah, ini tadinya ada satu admin lagi, tapi udah saya keluarkan karena Facebooknya si admin itu kena hack sama orang, dan kemarin sempat ngerunning iklan budgetnya langsung 30 juta gitu. Tapi udah tak hapus ini kampanyenya. Gitu. Untungnya masih review. Gitu. Itu makanya hati-hati ya, Facebooknya yang sudah, apalagi akun yang sudah nggak ada limitnya tuh hati-hati. Sering-sering dicek, dipasangin keamanan macam-macam lah. Itu udah beberapa kali teman saya juga ngalamin gitu ya. Dan saya juga hampir kena. Itu gara-gara Facebooknya salah satu tim saya gitu. Jadi semua harus dijaga. Jadiin admin tapi hati-hati gitu ya. Jangan sembarangan juga. Lihat-lihat Facebooknya tuh beli apa enggak dan seterusnya. Kalau hasil dari beli itu kan lebih rawan ya. Harus diganti semua dulu tuh, email segala macam diganti semua baru deh kayak gitu. Itu hampir, ini kemarin udah tak hapus sih. Yang hack bekas hackernya itu. Nah, ini karena sudah ngelebihin, udah lolos budget. Kalau yang akun ini udah lolos limit, maksudnya udah lepas limit. Nah, kalau yang ini kayaknya masih, contoh nih akun-akun baru, akun-akun iklan baru, kayaknya belum coba. Terakhir sih kemarin masih 700-an. Nah, ini loh, ada peringatannya kan tuh. Can only spend 727.000 sehari seluruh campaign. Nah, solusinya diiklan terus saja. Nanti lama-lama Facebook kan trust naiknya, trustnya naik sama kita, nanti dilepas limit kayak akun yang tadi udah nggak ada limit gitu. Kemarin bener-bener bacanya 31 juta gitu loh. Asem ya. Untung nggak sampai running gitu. Nah, di akun yang lain itu, di akun Facebook tadi itu udah kesedot berapa puluh juta. Untung di sini belum kayak gitu. Hati-hati, itu pernah terjadi ya, buat tambahan pengalaman. Jagain akunnya, Facebooknya terutama. Gitu. Spend S paling besar berapa dan dapat omset berapa? Nah, nanti ada orang pajak. Satu IG hanya bisa connect dengan satu FB ya Mas. Yes. Dia setia, nggak bisa selingkuh ya. Satu fanpage, satu IG. Akun utama baiknya dibuat ngiklan apa buat share pixel aja ke akun lain. Oke, nah sekarang ini aja. Jadi misalnya gini, kita punya tiga Facebook berbeda ya. Ini A, B, C. Misal punya saya, punya istri, punya adik, atau punya saya, punya tim, atau siapapun lah gitu. Kita kan tentuin dulu nih yang utama yang mana. Misalnya yang utama yang ini cadangan, ini backup. Nah, nanti semua bikin akun iklan sendiri-sendiri, oke, A, B, C, misalnya pixel sendiri-sendiri, A, B, C, fanpage sendiri-sendiri, website kalau perlu juga sendiri-sendiri. Tapi kalau satu pun nggak apa-apa, gitu. Satu website doang, gitu. Tapi kalau bisa sendiri-sendiri. Nah, nanti misalnya kita di akun ini budgetnya paling besar. Misalnya kita udah 1 juta per hari nih iklannya. Nah, taruh sini semua. Ini juga ngiklan. Di BM yang lain juga harus iklan. Kenapa? Supaya akun iklannya anget. Kan tadi kan ada limit ya, ada limit spend. Kalau kita nggak pernah iklan, nanti misalnya si FBA kenapa-napa, terus kita pindah ke sini, limitnya masih kecil. Masih tadi 700, 200, bahkan ada yang 100 per hari, kan repot tuh. Padahal udah biasa spend 1 jutaan lebih misalnya. Maka tadi sembari ini jalan, kita juga jalanin akun di sini, iklan di akun lain. Spendnya lebih kecil monggo,
atau sama juga monggo gitu. Intinya harus punya akun lain yang dipanasin juga supaya limit yang tadi lepas juga. Jadi ketika dia kenapa-napa, ini udah siap, udah anget, nggak kaget gitu loh ketika dikasih budget besar. Pixelnya sama. Misalnya yang diiklankan website A. Nah, ini ditanam pixel dari sini, dari sini, dari sini kayak gitu. Tanamin ke sini. Jadi satu web, satu LP lebih dari 1 pixel supaya ya tampungannya nggak cuma satu. Jadi ketika si FBA kenapa-napa, ini nggak bisa diakses nih, mati, ceder gini. Kita masih punya data di sini, kayak gitu. Nanti kalau ini mati, bikin lagi yang Facebook yang D, gitu. Minimal banget 2 lah yang jalan bareng, minimal banget 2 yang jalan bareng. 3 lebih bagus, 4 lebih bagus sebanyak mungkin karena kita nggak pernah tahu mana yang akan kena restrict. Benar-benar tidak ada polanya, saya bilang nggak ada polanya mau yang kayak gimana restrict. Akun yang kuat pun tetap akan kena restrict. Cuma kalau kuat baliknya lebih gampang tadi. Dan kalau sudah balik biasanya lebih kuat. Nah ini contoh akun yang ini nih. Ini udah pernah restrict, balik jadi lebih kuat, bisa spend banyak gitu loh. Udah lepas limit dan jadi enak iklannya kayak gitu. Udah jarang banget drama lagi lah kayak gitu, udah jarang kayak gitu. Nah seperti itu kurang lebih manajemennya. Nah terus di setiap BM ya ini jadiin admin ke sini gitu, ini jadiin admin ke sini buat backup. Kalau FB-nya kena restrict dia masih bisa akses ini nih minimal lewat si admin ini. Contohnya kayak tadi. Nah, ini udah di backup 5 admin dari 5 Facebook yang berbeda. Jadi kalau salah satunya restrict, misalnya si Rido ini restrict, masih bisa dipakai emak ini, dan ini. Ini restrict, ini, dan seterusnya. Nah, bahkan kalau slow sama akunnya, tentuin satu akun yang cuma buat admin doang. Jadi nggak buat ngiklan, akun khusus buat apa yang nyebutnya master lah gitu. Jadi akun itu ada di mana-mana, admin di semua BM yang kita milikin. Fungsinya dia cuma satu, masukin Facebook baru ke dalam BM ketika Facebook yang lain mati gitu, restrict. Tugas dia cuma itu. Tapi kalau saya kepake semua sih, eman-eman kalau saya kayak gitu. Nah itu kebayang ya. Jadi di backup semua BM tuh adminnya jangan cuma satu, ada dari sini, dari D, dari E, dari ya sebanyak mungkin kalau bisa. Jadi ketika dia restrict, kita masih bisa jalanin di sini. Seperti itu. Ini kayaknya ada yang restrict nggak ya? Nggak ada, sini lagi jalan semua nih. Ini udah kena restrict, lolos kayak gitu nih beberapanya. Biasanya udah kena restrict lolos lebih kuat biasanya. Itu. Akun yang kena hack itu tetap bisa kena walaupun udah pasang 2FA. Kena. Itu tim saya udah pakai 2FA apa segala macam, tapi emang dia pernah ngelakuin download game. Nah, download game, mungkin gamenya itu filenya ada malware-nya, dia bisa apa ngeremote PC-nya si tim saya dan seterusnya. Jadi kayak bukan apa di device lain kan, ganti password, ganti emailnya di device-nya dia sendiri gitu. Dia juga curiganya di situ. Makanya hati-hati banget, jangan asal download, jangan asal klik-klik kayak gitu. Timnya terutama ya dibilangin tuh. Apalagi itu adminnya admin ada akun iklannya misalnya. Satu alamat IP bisa buka Facebook berbeda bareng, bisa. Ini saya berapa Facebook ini gitu, bisa. Pakai multi apa? Profil kayak gini, banyak profil itu bisa. Di MJO buat banyak BM satu kena ame, yang lain masih bisa dipakai. Iya, betul. Saya juga gitu ya. Jadi ini BM-nya banyak. Nah ini tadi ada banyak BM, ada mati satu dan seterusnya masih bisa jalan. Dan Facebooknya juga nggak cuma satu gitu.
Mending nambah payment di BM, payment method atau di akun iklan langsung. Kalau posisi punya 10 akun iklan. Oke. Kalau saya sekarang lagi seneng lewat sini BM baru dipecah-pecah ke mana-mana gitu di akun iklannya. Gitu. Pengaruhnya belum ada sih. Maksudnya belum nangkep ada insight pengaruh apa, tapi lebih suka kayak saya lebih senangnya di sini masukin payment baru dipecah-pecah kemana-mana gitu. Sekarang walaupun yang dulu-dulu tetap sudah ada di iklannya langsung, akun iklan langsung itu ada juga gitu. Nah seperti itu. Kalau payment ada kartu debit, kartu kredit itu tuh. Ini Genius satu rekening bisa 3 kartu, saya tuh bisa 3 kartu, jadi satu bisa 5 gitu. Kalau BM1 dijadikan admin di BM-BM lain, kalau kena banned apa tidak hilang semua? Yang banned apanya dulu? Tadi contohnya ini. Kan level banned ada banned di Facebooknya, di BM-nya, di akun iklannya, fanpage-nya tadi kan itu yang di depan ya. Nah, yang dijadiin admin itu bukan BM-nya, tapi ininya, Facebook-nya. Dia jadiin admin ke sini, dia admin ke sini. Jadi kalau yang mati ini ya dia masih di sini, ini mati masih ini dan seterusnya. Gitu Mas Wildan, konsepnya kayak gitu. Dia bisa ngelola. Begitupun sama ini di BM ini juga ini jadi admin, ini jadi admin. Jadi saling apa ngadminin lah gitu, saling backup semua Facebook ini. Itu kalau saya. Nah, tadi ada satu lagi yang gayanya satu Facebook khusus cuma buat master. Jadi nggak buat ngiklan dia nggak ada aktivitas iklan di Facebook itu. Dia cuma masuk lain-lain gitu. Cara bikin BM dari IG nggak bisa ya, soalnya lewat handphone. Kalau lewat sini nggak bisa nyontohin. Jadi prosesnya kayak ngiklan aja. Di masuk IG ya, IG-nya udah profesional, udah IG bisnis gitu, IG profesional, terus pilih promosikan atau apa gitu, iklan lah pokoknya ngiklan, nanti ikutin step-stepnya, bikin targeting segala macam. Nanti kan terakhir tuh minta ya payment sama fanpage kayak gitu. Akun master untuk aset pixel, pixelnya semuanya ada pixelnya. Jadi nggak cuma satu BM tok yang ada pixelnya, semua ada pixelnya. Dan satu web, satu LP tuh banyak pixel masangnya, nggak cuma satu pixel. Gitu. Jadi ditampung di beberapa pixel. Seperti itu. Ya tetap bukan berhubungan sih. Misalnya webnya creatify.id itu di situ ada pixel dari sini, dari sini, dari sini kayak gitu. Jadi ditampung di 3 tempat pixelnya. Jadi kalau si akan tambahan apa tadi ini jebret nggak bisa dipakai, ini masih punya di sini. Nggak dari nol kan, sudah tinggal ngelanjutin dari iklan sini, udah punya data, lanjutin lagi gitu. Nanti bikin lagi Facebook selanjutnya, bikin pixel lagi, ditanam lagi di web itu. Jadi lebih aman data pixelnya. Seperti itu. 3 pixel yang berbeda ini. Ini pixel A, B, dan C. Pixelnya beda. Kalau placement berupa foto carousel tapi kita tempatkan di IG Reel video, apa bisa muncul iklan foto kita di Reel? Apa nggak perlu centang placement Reel? Soalnya centang bisa diklik. Biasanya kalau suatu style media iklan nggak bisa muncul di suatu placement, otomatis biasanya akan nggak bisa muncul aja gitu, walaupun bisa dipilih. Bahkan biasanya ada pemberitahuan bahwa misalnya model jenis iklan format ini nggak bisa muncul di placement ini kayak gitu. Dia ngasih tahu, tapi tetap jalan. Cuma ngasih tahu kalau mau tampil di sini silahkan diganti dulu kayak gitu.
Satu domain setahu saya yang sekarang saya alamin 1 BM aja kayak gitu. Ya. 1 domain 1 BM aja. Cuma domain itu tetap bisa diiklan di BM lain kayak gitu. Cuma verifikasinya cuma 1 BM. Gak usah centang real. Ya kalau emang ngerasa nggak bisa, nggak usah dicentang nggak apa-apa. Walaupun bisa dicentang, biasanya nggak akan muncul juga di real kalau formatnya tidak mendukung. Nah, seperti itu. Kalau cara nambahin orang udah tahu lah ya, atau ya contoh aja lah ya. Contoh misalnya nih, ini kan BM-nya ada banyak. Misalnya yang Creative Agency ini, nah ini masukin 5 admin buat backup tadi ya, buat backup. Caranya kan add, terus mau sebagai employee atau admin, kalau admin ini. Gitu. Cuma hati-hati ya, yang jadi admin Facebooknya dijaga banget loh. Jangan sampai kebobolan kayak tadi. Kebobolan siap-siap, paymentmu berbahaya gitu tadi. Apalagi kalau akun iklannya sudah lepas limit, wah itu sehari bisa puluhan juta nggak sadar itu. Di add email sini, nanti next si calon adminnya akan nerima email, dicek aja di inbox bagian, kalau Gmail itu di bagian sosial biasanya ada ajakan untuk jadi admin lah, nanti diterima, ya nanti masuk sini. Bedanya sama partner, kalau partner itu kan yang dimasukin adalah BM. Untuk sharing aset itu BM itu. Jadi kalau people tuh yang dimasukin orang, personal, partner tuh BM yang dimasukin. Ini sama, misalnya nih saya mau nge-share ke tempatnya orang lain. Nah, ini ditambahin give a partner access to your asset. Jadi minta BM ID-nya sana, minta ke sini, dimasukin ke sini. Misalnya, ya kan Mami Cuan udah ada nih. Nah, masukin sini, nanti next. Terus si partner itu, BM itu mau dikasih aset apa aja, misalnya fanpage-nya, akun iklannya, mau akun iklan mana aja, pixelnya mau mana aja gitu. Instagramnya mau mana aja yang mau dan seterusnya. Nanti baru di sana diterima. Nah, dia bisa ngelola yang mana aja. Nah, ini contohnya si Mami Cuan bisa ngelola fanpage ini, akun iklan ini sama ini. Kayak gitu. Jadi di sini nanti di Mami Cuannya, ini kan Mami Cuan ya, tadi dikasih akses akun iklan Creatify sama ini. Nah, ini 2. Jadi sesuai yang di share. Page-nya Creatify kelas online. Page-nya ini. Nah, ini. Ada bawahnya Creatify Agency on this. Jadi yang punya itu BM Creatify Agency. Gitu. Itu kepemilikannya. Iklan traffic dengan domain blogspot apa bisa kalau WA bisa, maksudnya gimana? Blogspot saya belum pernah pengalaman sih. Belum pernah. Ya mungkin nggak masalah sih ya kalau blogspot. Tapi nggak tahu juga ya, saya belum pernah soalnya. Kalau domainnya diblokir, tadi harus ganti domain. Karena nggak bisa buat iklan. Jadi nanti ketika publish iklannya, tulisannya ya entah ditolak atau error gitu. Karena domainnya itu nggak bisa diterima. Nah itu Mas Alfi bisa tuh blogspot my ID. Nah, saya belum punya pengalaman. Konfigurasi pixel harus beda domain atau bisa dengan domain yang sudah ada. Pixel harus bisa beda domain, bisa beda domain. Nanti tinggal diatur di bagian event manager. Misalnya gini, pixel A ini dipasang di 2 domain yang berbeda, gitu misalnya ya. Pixel A ini misalnya ada di 2 domain yang berbeda. Nanti kan apa namanya, kalau ada traffic baru menuju ke pixel tersebut, nanti kan kita bisa milih ini diterima apa enggak gitu kan. Traffic dari domain ini diterima apa enggak. Kalau diterima berarti sah tuh trafficnya. Nah, ini traffic permission. Kan
kalau ada orang iseng, misalnya kompetitor nih, kan gampang ya nyari tahu pixel kita tuh. Misalnya nih Creatify. Nggak dipasang pixel malah di depan. Lagi kemarin baru dibenerin sih. Misalnya Creatify udah tahu pixelnya nih, kan diambil sama orang, terus dia masukin ke web-web sampah misalnya. Kalau iseng ya, kalau niat iseng gitu loh. Jadi pixelnya dipasang di misalnya web-web porno kayak atau apa gitu. Kan trafficnya jadi nggak jelas toh. Nah, kalau traffic itu tanpa filter, kan ngerusak data pixel kita kan. Nah, makanya Facebook kasih traffic permission. Nanti ada pemberitahuan gitu. Ada traffic baru nih dari web www ini. Nah, kamu mau allow apa enggak? Kalau allow ya ini diizinkan kayak gitu. Nah, ini kan ada dua, itu allow, kalau enggak ya blok juga bisa diblokir. Misalnya kalau ada traffic dari web apa tertentu diblokir kayak gitu. Nah, itu jadi aman tuh pixel kita nggak rusak gara-gara pesaing iseng kayak tadi. Nah, seperti itu. Nah, suruh upload KTP gagal terus, sudah upload tapi kembali lagi suruh upload, pada semuanya upload berhasil kena strike lagi, tapi kemarin kenapa suruh upload lagi? Ya kadang kayak gitu, Mbak. Kemarin juga alumni ada yang tanya, klik tombolnya nggak bisa diklik gitu, klik apa minta reviewnya nggak bisa, tombolnya nyala biru tapi nggak bisa diklik cuma gitu-gitu aja. Ya itu sudah nggak tahu saya, itu udah sistem lah, entah error entah apa gitu. Ini juga sama, nggak bisa di apa upload ya, itu tuh nggak tahu kenapa itu. Saya sarankan ganti browser, coba ganti browser, ganti koneksi, ganti device, coba kayak gitu. Kalau masih belum bisa ya mungkin cara halusnya Facebook ini udah permanen kayak gitu. Akun Facebook personal yang dipakai berarti real ya. Apakah harus verify KTP ID? Fanpage apakah perlu didiamkan dulu untuk dipakai? Payment sudah dipakai di akun listrik apakah masih aman? Langsung Oke. Tadi personal saya kalau belum diminta KTP belum masukin ID langsung nggak apa-apa. Jadi nunggu di checkpoint dulu gitu. Tapi kalau mau langsung ya monggo juga sih. Fanpage apakah perlu didiamkan dulu? Ya, nggak didiamkan sih, diposting. Jadi fanpage-nya jangan gundul gitu ya. Ada posting, ada sampul, ada foto profil, segala macam, WA-nya dipasang, WA bisnisnya itu loh, dikonekin ke fanpage dan seterusnya. Kalau perlu ngiklanin PPE dulu di fanpage-nya, di apa engagement tuh, iklan engagement, naikin like, naikin interaksi. Payment sudah dipakai di restrict, apakah masih aman? Masih. Saya beberapa kali masih bisa pakai kartu yang sudah restrict di tempat lain. Setuju nggak kalau ada yang bilang BM restrict nular kalau IP-nya sama? Setuju nggak ya? Soalnya ini restrict, ini aman. Ini restrict sudah permanen. Ini sering saya buka, setiap hari saya buka. Ini juga setiap hari hampir, tapi masih aman. Jadi mungkin IP, oke lah, IP memang salah satu variabelnya. Tapi tadi kalau akunnya emang udah dianggap kuat sama Facebook, insya Allah tetap aman. Kecuali akunnya masih lemah ya. Nah itu mungkin ya kayak orang lah lebih rawan kena virus ya gitu daripada yang sehat-sehat ya gitu. Gitu ya Mas atau Mbak HR. Ini kan tadi full restrict kan tuh. Ini soalnya akun utama saya ini nggak mungkin saya buang gitu. Udah temannya banyak, interaksi terjalin. Nah, dan ini juga sering masih buka sini aman kok. Nah tuh ada juga aman, nggak nular. Jadi kan beda profil juga, beda Chrome, beda profil Chrome atau Mozilla kayak gitu. Menarik ya, ini bahas ini aja udah banyak banget pertanyaannya. Jadi emang ya namanya juga masih pakai
Facebook Ads ya harus adaptasinya harus cepat gitu kan, harus punya komunitas itu penting ya, biar ada update apa itu ada yang bisa di-share segala macam, saling ngasih tahu insight-nya di sini kayak gini, sini gini, karena setiap orang beda-beda gitu. Case-nya beda-beda, dapat kejadian beda-beda gitu. Jadi bisa tahu lah, nggak harus ngalamin lah seperti itu. Nah, ini padahal di grup ada ratusan, tapi yang ikut 70 udah biasa sih, seperti itu biasanya. Nanti ya biasanya pengennya nonton rekamannya aja gitu. Oke. Ya sambil nunggu pertanyaan lain ya. Ya. Jadi untuk tentang komunitas misalnya, komunitas kan itu penting ya buat untuk saling share gitu ya, ada update apa segala macam. Nah, kalau di Creatify kan memang ya ini juga ada komunitasnya tuh. Nanti di grup itu insya Allah saya rutin bikin webinar lain ya, yang tentang Facebook Ads, bisnis online secara umum kayak gitu. Nah, nanti kalau teman-teman mau belajar Facebook Ads yang lebih detail lagi gitu ya, ini seperti ini tadi, ini gambaran materinya ya, memang semua sih, semua dibahas. Nah, ini ada pra-campaign, ada masa campaign. Nah, ini sampai cara evaluasinya segala macam. Itu kita juga ada pelatihannya nih di offline ya, offline. Jadi insya Allah di bulan depan ada di 3 kota, ada di Jakarta, Surabaya, dan Jogja. Ini setelah sekian lama udah nggak keluar kota, kita mau coba nih. Karena banyak yang minta sebetulnya, cuma entarlah masih kayak gini gitu. Tapi ini udah kendor, maksudnya kendor dari sisi apa namanya, syarat travelnya itu ya. Yang penting kan udah booster, nggak harus colok-colok hidung gitu kan, udah lebih enak lah. Jadi insya Allah di bulan Mei ada tuh Jakarta Surabaya. Nanti 2 hari, cuma sebelum 2 hari itu biasanya nanti kita kasih video persiapan, terutama bagian sini. Ini persiapan ini agak makan waktu kalau di offline-nya. Jadi mending dikerjakan sebelum kelasnya mulai seperti itu. Ya, nanti ada video untuk cara bikin akun iklan segala macam, termasuk yang kayak gini-gini tadi, seperti itu. Nanti infonya saya share aja di grup ya. Terus ada lagi juga, misalnya teman-teman punya ponakan, punya saudara, atau bahkan siapapun lah yang mau belajar tentang digital marketing intens, kita juga ada namanya sekolah advertiser. Jadi konsepnya itu belajar 1 bulan di kantornya kita di Creatify ya, di Bantul ini, selama 1 bulan Senin sampai Sabtu jam 10 sampai jam 3 itu ya belajar digital marketing semua lah gitu ya, copywriting ini, tapi memang lebih spesifik ke Facebook Ads-nya karena permintaan advertiser nggak usah di tempat lain, di tempat saya juga tinggi, teman-teman juga tinggi gitu, advertiser yang bagus ya, yang udah standar lah gitu, cara iklannya segala macam itu kebutuhannya sangat tinggi sekali dan mereka mau bayar mahal kayak gitu biasanya. Nah, itu kalau punya saudara atau yang baru lulus SMA, kuliah, bahkan bingung mau ngapain, nah ini bisa jadi salah satu opsi untuk belajar digital marketing. Jadi selain untuk kerja, ini kan bisa juga buat usaha sendiri nanti ya. Nah, kalau saran saya sih kerja dulu misalnya setahun gitu ya, sambil nabung, sambil ngasah lagi skillnya, nanti kalau sudah siap usaha sendiri. Nanti juga ada riset produk, membangunnya kayak gimana, itu semua akan dibahas itu untuk jadi advertiser yang baik dan all shop yang baik juga ya, berdasarkan pengalaman kami. Jadi offline, nanti yang online juga bisa nanti ada kalau ada permintaan seperti itu. Dan ini batch pertama ya, dimulai tanggal 28 Mei. Untuk investasinya sampai tanggal 29 ini kita masih ada promo, itu cuma 5 juta, itu udah free cost, free makan siang selama belajar itu ya, terus ada sertifikat, nanti juga ada magang segala macam. Magang itu maksudnya dikasih real project, budgetnya dari kita gitu, bukan dari siswanya. Nanti yang garap minimal dari tempat saya dulu nih. Produk-produk kan ada beberapa, ada Creatify tadi segala macam kayak gitu. Nah, nanti kalau sudah lolos itu, yang
nilainya bagus, kita akan serap langsung, atau mau usaha sendiri juga silahkan, gitu bisa. Opsional sih kalau kerja. Nah itu 5 juta udah free tadi selama 1 bulan, plus kalau nilainya bagus garansi kita serap. Banyak kebutuhannya gitu yang minta sama saya, bahkan alumni workshop pun juga sama. Habis belajar, aduh kok pusing ya Mas gitu, banyak banget detailnya nggak sempet. Ada nggak yang bisa di hire kayak gitu? Itu tinggal saya sebar aja, insya Allah banyak peminatnya. Nah, kalau pelatihan saya kan sudah 60 kali ya, 60 kali batch, 60 offline. Itu udah ribuan lah alumninya, tersebar dari seluruh ya Jawa sih, kebanyakan Jawa lah. Jawa itu juga nanti kalau misalnya kita sudah punya ini, kita tinggal share ke mereka, ini loh saya udah bikin sekolah kayak gini, siap untuk kerja. Nah nanti setelah kerja boleh konsultasi terus. Ada kendala apa di tempat kerja atau lagi usaha, silahkan konsultasi. Insya Allah saya support sama tim kayak gitu. Nah ini alternatif ya untuk anak-anak mudanya. Nggak harus anak muda sih, siapa aja yang mau belajar dalam nih. Karena ini diulang-ulang terus, ulang evaluasi 1 bulan seperti itu, banyak prakteknya. Kalau mau yang cepat tadi workshop 2 hari. 2 hari di Jogja, Surabaya, Jakarta. Nanti infonya saya share di grup itu untuk 2 harinya. Kalau itu investasinya 2,5 juta aja gitu ya. Itu ya profit sebulan lah kalau profit. Ya memang pasti ada boncosnya lah gitu ya. Awal-awal terutama waktu bangun pixel data, kalau dari nol ya, kecuali sudah punya pixel tinggal benerin, silahkan. Tuh. Karena tadi ya materinya insya Allah sampai ke evaluasi juga gitu. Kalau testimoni nanti saya share aja lah di grup seperti itu. Itu selingannya informasi seperti itu. Kita cek lagi ada pertanyaan apa lagi. Satu KTP bisa untuk berapa akun? Nah, ya seharusnya satu KTP satu akun. Dulu sempat bisa satu KTP beberapa akun, tapi semakin ke sini makin susah. Ya, itu yang saya alami ya, nggak tahu tempat lain. Mungkin bisa kok Mas satu KTP 10 akun misalnya kayak gitu. Ya, ya kalau saya satu-satu. Total spend iklan dibatasi per satu, gimana Bang? Tadi itu udah kan ya tadi ya. Solusinya itu iklan aja terus. Iklan terus yang rutin, nanti lama-lama dibuka spendnya. Sama sih dinaikin lama-lama nggak ada limitnya gitu. Kalau udah trust sama kita. Punya konten web dewasa, produk herbal, saya pakai akun PM buat iklan di blog Bang. Ini kenapa? Konten dewasa ya memang nggak boleh ya, malah bisa dibilang nggak boleh kalau konten dewasa. Ini kan ada di sini ya. Tapi ya saya juga masih nggak sering sih, beberapa kali ngelihat iklan dewasa itu juga masih. Jadi bisa diakalin itu sama advertisernya. Nah ini kan kalau lihat kebijakannya, salah satu yang nggak boleh itu kan nih adult produk dewasa gitu, adult konten dewasa itu maksudnya kayak gitu kan, konten dewasa. Jadi emang secara polisinya nggak boleh, tapi ya namanya advertiser Indonesia itu bisa ngakalin. Saya pernah kena iklannya, wah LP-nya luar biasa gitu, bisa di cloaking atau masking semacam teknik kayak gitu. Kalau akun Facebook personal jadi admin di beberapa halaman, sebagai halaman restrict dan tolak pinjuannya, apakah itu aman untuk Facebook personalnya? Masih aman sih. Saya juga masih ngalamin kayak gitu. Nggak langsung merembet gitu maksudnya. Tiba-tiba langsung merembet kemana-mana. Tapi emang lebih amannya ya kalau udah restrict dan udah nggak ada kepentingan di situ, ya mending dicabut aja dari si halaman itu. Bikin akun di HP, login minimal 1 bulan, atau di HP cuma bikin akunnya aja lalu kita login di laptop. Kalau bisa selama akun Facebooknya itu hidup di HP itu terus. Maksudnya di HP terus loginnya. Nanti HP-nya rusak ganti HP misalnya. Jadi biar kayak akunnya orang gitu. Akun kita kan mesti di HP terus kan gitu. Yang aktif lah, yang aktif ya. Kecuali dia nggak niat Facebook kan ya ngapain dia nggak akan login di handphone.
Kalau kita ngiklan, apakah harus posting terus di akun organik, terus bagaimana cara buat LAA? Akun organik itu akun Facebook ya, atau akun fanpage. Kalau fanpage tadi tetap diposting, walaupun nggak harus setiap hari, tapi ada rutin gitu. Kalau organik ya tergantung mau dapetin traffic nggak dari organik, Facebook organiknya gitu. Cara buat LAA yang tepat. Kalau cara buat LAA-nya ya lewat sini sih, lewat audiens ini kan. Ini audiens. Kalau yang tepat ya berarti kualitas CA-nya ya harus bagus juga. Custom audience kan LAA itu kan dari CA gitu kan. Misalnya ini nih data peserta workshop, misalnya ini diklik, kan ini lookalike nih. Nah, ya cuma kayak gini aja kalau cara bikinnya, nggak ada yang aneh-aneh. Cuma kan yang mau pengaruhi nanti adalah ini loh sumbernya bagus apa enggak. Nah, ini kalau nomor HP customer kan harusnya bagus. Nah, misalnya contoh kalau dari CA kan ada banyak ya, ada 12, misalnya dari website misalnya, dari pixel. Nah tadi kalau pixelnya itu datanya ngawur misalnya ya, kan traffic yang ngawur datanya jadi kurang bagus kayak gitu loh. Makanya yang dijaga itu kualitas datanya. Tadi makanya kan boleh permission enggak tuh sama kita nih di sini nih. Ada traffic ngawur enggak nih masuk ke pixel. Kalau ada ya diblokir, itu orang iseng misalnya. Ngirim traffic sampah biar pixel kita jadi enggak ada polanya gitu di mata Facebook. Datanya ngawur. Nah, itu sih yang kuncinya malah di situ, di CA-nya, di custom audience-nya supaya LA-nya juga bagus. Nah, secara teori ya CA paling bagus harusnya CA dari nomor customer, karena udah benar-benar customer kan, udah berkualitas banget pembeli loh. Gitu. Nanti Facebook tinggal nyariin lookalike-nya orang yang mirip dengan customer kita. Kayak gitu. Sehari publish lebih dari sampai aman. Tadi kalau sudah lepas limit mau berapapun aman-aman aja. Gitu. Tapi kalau di awal-awal kan nanti akan terlimit dengan limit spend itu sendiri gitu. Kalau misalnya campaign akun itu cuma kena boleh ngabisin 100.000 per hari, ya kita mau bikin berapa campaign gitu kan. Satu aja udah habis tuh 100.000-nya gitu. Justru limitnya dari situ nanti dari limit spend. Tadi saya 700 sehari limitnya, ya mau bikin 10 campaign 100.000 kan nggak bisa. Bukan nggak bisa, nggak akan terserap habis tuh. Karena udah 700 nanti iklannya berhenti. Bukan off ya, dia nggak nge-reach gitu karena udah kena limitnya. Seperti itu. Gitu ya. Ada lagi. Jadi sekali lagi ya yang mau belajar lebih detail, nanti saya share infonya ya. Yang daftar sebelum tanggal 30 maksimal 29 nanti akan dapat harga super spesial. Tadi ya yang sekolah advertiser itu rencana saya jual 7,5 juta nanti kalau sudah lepas libur lebaran. Ini masih 5 juta lumayan ya, diskon 2,5. Dan sudah ada yang daftar, alhamdulillah udah daftar 2 orang gitu, dari kota mana tadi itu gitu. Dan ya tadi ya ini cocok banget buat yang galau mau belajar apa, bingung gitu. Karena saya juga pernah memarketingkan namanya kursus quarter. Kursus quarter itu nih. Nah ini. Ini lokasinya di kantor saya juga gitu, di depan persis. Jadi ini malah unik lagi, ini belajar quarter. Belajar quarter namanya. Quarter tuh mesin kayak gini lah nih, ini mesin-mesin kayak gini. Mana nih mesin merah kayak gini nih. Ngeboring apa namanya silinder headnya motor biar lebih kenceng lah gitu, lebih volumenya lebih gede, tenaganya lebih gede, itu tujuannya. Nah itu ya banyak yang minat ternyata dari luar Jawa, dari Papua, Palembang, Kebumen, nggak pernah putus lah itu, setiap bulan ada terus, bahkan nggak ngiklan, ini full SEO, ngiklan cuma buat retargeting aja kalau nggak salah sekarang. Nah, alumni sudah bikin usaha sendiri, udah banyak yang sukses lah gitu.
Nah, apalagi ini digital marketing kan gitu ya. Belajarnya digital marketing yang ini ilmu yang mungkin sampai nanti kepake terus tuh gitu. Karena udah arahnya kan ke situ kan online. Ya. Makanya saya bikin untuk yang muda-muda tadi terutama kalau yang sudah matang-matang kan kalau sebulan kelamaan workshop aja, workshop gitu. Kalau yang mau lebih ini privat juga bisa, kita juga kadang bikin privat kayak gitu, lebih dalam. Tapi kalau yang tadi anak-anak muda masih mencari jati diri, bingung. Nah, ini ada opsi sekolah appetizer seperti itu. Ya, tinggal pilih sesuai kebutuhan. Ya. Oke, ada lagi nggak pertanyaan dari teman-teman? Kalau nggak ada, ya saya cukupkan aja ya. Ini udah kayaknya udah sepi. Aman, oke. Ini ada nggak ya alumni Facebook Ads? Coba saya cek dulu. Oh iya, foto bersama. Jarang foto di sini. Ya udah boleh, kita foto dulu ya. Ini ada alumni saya nggak ya? Coba. Ada nggak? Kalau dari namanya sih ya beberapa ada. Ah, nih. Oh ini Mbak Pipit toh. Nah ini Mbak Pipit ya. Gimana Mbak Lebaran laris? Ini ya apa? Hiasan dinding masih? Oh ini siapa nih Alfalah donasi? Oke, Jogja. Gimana lancar-lancar iklannya? Pengen bikin catering nanti insya Allah habis Lebaran ya, halal bihalal. Nah, dari Tangerang. Yang mau riset boleh loh besok. Yang mau riset boleh ya. Nanti bayarnya nggak full. Ya update materi segala macam atau cuma sekedar kangen sama saya gitu. Boleh nanti ketemu ya. Mumpung saya ada plan keluar kota lagi nih, mau nyoba lagi. Karena banyak yang minta sebetulnya. Ada apa kendalanya jauh-jauh kayak gitu. Ya wes tak ngalah gitu ke sana. Nggak apa-apa. Ya nanti bisa ketemu lagi. Insya Allah habis Lebaran kita mau bikin halal bihalal di Jogja ya. Silahkan kita ketemu lagi gitu nanti. Insya Allah doain aja sehat. Zoom lead generation property. Oh bisa bisa. Saya juga pernah praktekin itu ya, work juga tuh pakai iklan properti. Kediri di Surabaya aja nanti biar deketin ke Surabaya. Deket kan ya Kediri Surabaya ya? Paling berapa jam ya gitu. Kadang tuh dari Jakarta tuh juga ke Jogja kok. Ya kalau niat insya Allah pasti datang lah. Kan ilmu dijemput ya. Menjemput ilmu gitu. Ya kita foto-foto dulu nih. Foto dulu masih lumayan masih ada 60-an. Nah, ada 3 slide ya, 3 ini. Coba open cam dulu. Loh ini Mas Aan lagi kerja apa ya gimana? Mainan ya Mas ya? Mainan anak ya? Oh masih jalan, Masya Allah. Alhamdulillah. Oke. Oke ya kita foto dulu. Ini gimana fotonya nih? Oh ya pakai print screen aja wes. Bentar, udah open cam semua senyum 1, 2, 3. Bentar saya save dulu. Slide yang kedua 1, 2, 3. Oke. Yang ketiga yang terakhir 1, 2, 3. Oke.
Mas Nunu ini juga. Mas Nunu apa nih sekarang produknya? Udah lama ya, angkatan berapa? Presid harga khusus, alumni daftar sekolah Averteser ada harga khusus enggak? Ya, itu udah harga khusus Mas sekolah Averteser. Sebulan deh. Udah free cost makan siang segala macam itu. Itu udah harga khusus sih. Ya, apa untuk yang sekolah Averteser. Itu. Ya, silakan ya. Jadi tinggal pilih mau yang cepat workshop, mau yang dalam sekolah, mau cepat dan dalam privat. Kalau privat biasanya seminggu sekali nanti ketemunya. Jadi kalau online bisa, offline juga bisa. Nanti per minggu kita gali, kasih tugas, besok evaluasi, kasih tugas gitu sampai bahkan bisa 4-5 kali pun bisa. Nanti tergantung situasi. Dan tidak membahas teknis ya. Kalau privat tuh udah bahasa udah optimasi, udah strategi ya gitu. Kalau mau masih basic-basic, nggak bisa bikin ini workshop dulu aja saran saya. Ikut workshop dulu, nanti habis workshop mau dalam lagi privat boleh kayak gitu. Ya hampir setiap bulan pasti ada lah yang privat-privat. Dan kalau testimoninya ya dia kalau kan orang tanya mana testimoninya gitu kan. Di YouTube sih ada nih yang salah satu yang privat sama saya. Namanya apa videonya? Nah, ini channelnya ya, ini isinya ya kegiatan workshop, ada webinar juga. Banyak kok ini insight-insight yang gratisan juga banyak. Kayak reseller, mau marketplace, mau keuangan juga ada gitu, copywriting. Ya, sebelum ambil yang workshopnya. Gitu. In-house training juga ada. Yalah nanti cari aja lah sendiri di sini yang privat. Itu di YouTube-nya dicari aja. Ada pertanyaan mungkin teman-teman? Nggak ada? Oke ya, cukup ya. Oke, terima kasih teman-teman atas partisipasinya. Semoga bermanfaat bagi teman-teman ya. Ya di waktu yang singkat ini, yang ilmu yang nggak seberapa ini, semoga dapat manfaat dan mohon maaf kalau ada salah-salah kata, perbuatan dan yang kurang berkenan lah, mohon maaf. Dan silakan ya nanti saya akan share info detail tentang workshop dan sekolah advertiser yang tadi. Seperti itu teman-teman di grup ya. Oke gitu dulu ya, sampai ketemu lagi di event-event selanjutnya. Dan selamat berpuasa bagi yang menjalankan, semoga puasanya diterima dan terbaik ya selama hidup ini. Sekian dari saya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, rekamannya nanti saya share ya di grup ya. Dadah, Assalamualaikum.